Tuti, main yuk. Apa? Sini, sini semuanya, sini. Yang, aku ke rumah kamu ya. Aku kangen. Ada suami kamu nggak? Ini apa? Hah? Ini apa? Laknat kamu. Paten kamu. Tuti, bangun. Tuti. Gelap mata, seorang pria nekat mutilasi istri demi menebus harga diri. Murkanya tak terbendung lagi setelah korban mengaku telah berselingkuh di ranjang suami. Di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, malapetaka itu terjadi. Lantas mengapa korban mengakui bila tahu nyawanya bakal menjadi konsekuensi? Simak kisahnya pada Rajapati dalam episode Di Ranjangku Istri Selingkuh, Mutilasi Kustempu. Widi Widayat baru 5 bulan mengontrak sepetak rumah di Dusun Ponalan Baru, Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Menikah siri selama 4 tahun. Widi dan istrinya Tuti Widayanti tak selalu rukun. Letupan cekcok perihal selingkuh istri sudah berjibun. Namun tanpa satupun bukti keras terhimpun. Iya, Bu. Tumben pulang cepat. Biasanya 2 hari baru pulang, Pak. Biasalah, Bu. Lalu yang semalam itu siapa ya, Pak? Saya pikir Pak Widi. Apa? Laki-laki? Siapa? Kapan, Bu? Aduh, kayaknya maaf ya Pak, saya nggak tahu apa-apa. Soalnya semalam tuh gelap banget. Jadi maaf ya Pak, saya nggak tahu apa-apa. Kurang ajar. Kali ini kalian ketemu basah sama saya. Emosi Widi gemuruh terpancing kabar istri selingkuh. Sudah lama sesungguhnya Widi curiga istrinya Tuti menyimpan rahasia main belakang dengan lain pria. Pada diri sang sopir bus malam telah memuncak geram. Tuti! 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 Buka pintunya! Kok dia udah pulang? Tuti! Mas, bangun. Apa sih, Sayang? Suamiku udah pulang. Yang benar kamu? Cepetan, bangun. Iya, sebentar. Pacar gelap istrinya gagal lagi ditangkap. Selalu saja Widi kalap. Setelahnya, Tuti mesti siap sekujur wajah dan badannya sembab. Laban! Kenapa lama sekali? Kamu selingkuh ya? Ada di mana pacar kamu? Siapa yang selingkuh, Pak? Nggak ada, Pak. Bohong. Ini bohong. Dasar pembohong! Aku pulang cepat karena dengan kamu selingkuh. Tunjukin, di mana pacar kamu? Tunjukin! Nggak ada, Pak. Tunjukin! Di mana pacar kamu? Di mana? Pak, nggak ada, Pak. Nggak ada. Di mana? Nggak ada, Di mana pacar kamu? Nggak ada, benar. Pak. Sendal siapa itu? Itu bukan sendal saya. Sendal siapa? Bukan, Pak. Itu sendalnya Pak Hadi, pemilik koperasi. Ampun, Pak. Pak. Pak, tunggu, Pak. Kemana, Pak?
sering jadi sasaran kekerasan, Tuti tetap bertahan melakoni tugas istri meski penuh tekanan. Sebab Tuti memiliki pria simpanan untuk menutupi hasrat mendapatkan kehangatan. Mana kamu? Apaan sih? Jangan kamu kira aku nggak berani ngelawan ya. Berani kamu berdusta, ha? Mau kemana kamu? Suami macam apa kamu? Saya ini berhias karena mau acara warga, bukan mau selingkuh. Berani kamu berdusta, ha? Saya tahu kamu selingkuh di hotel ya, hah? Asal kamu tahu ya, kita pindah ke sini supaya kamu jauh dari pacar kamu. Sebelum kamu nuduh aku selingkuh, kamu tuh coba pikir, gimana kelakuan kamu selama ini, hah? Apa bisa pantas disebut suami yang baik? Masa bodoh? Saya dengar kamu selingkuh dengan laki-laki warga Guranya, Kecamatan Salam. Jawab, berani kan? Sudah, cukup! Aku udah gak kuat lagi. Lebih baik aku pergi dari sini. Pikir! Kenapa, Mbak? Kamu terluka? Gak apa-apa, Mbak. Saya permisi dulu. Loh, Mbak. Aduh, gimana ini? Aduh, apa lapor Pak RT aja ya? Aduh, mudah-mudahan dia cepet akur. Aduh, hujan lagi. Tunggu. Kamu jangan masuk. Bapak mohon ya. Bapak minggir. Saya mau menjemput Tuti. Iya. Tuti ada di sini. Tuti itu istri saya, Pak. Pak, jangan ikut campur urusan rumah tangga saya. Tabiat main keras yang dipamerkan Widi Widayat bukanlah tanpa sebab akibat. Sebenarnya Widi frustasi, tak kunjung mendapatkan bukti dugaan perselingkuhan istri. Soal kebutuhan syahwat Widi yang tak terpenuhi, jadi problem lain lagi. Sudah saban hari Widi tak lagi berseri, ditambah kini dibakar api cemburu terhadap pacar gelap sang istri. Ikut! Ayo ikut! Gak mau! Ikut! Ayo! Jangan! Ayo pulang! Pulang! Ayo pulang! Gak mau! Pulang! Ayo pulang! Lepasin! Pulang! Pulang! Berani kamu ngelawan saya, ha? Siapa yang gak tahu diri? Ngaca diri kamu! Selalu main pukul! Sedikit-sedikit pukul! Aku gak mau pulang! Pulang gak? Saya bunuh kamu! Ayo pulang! Gak mau! Bangun! Ayo berdiri! Berdiri! Ayo berdiri! Berdiri! Gak mau pulang! Ayo berdiri! Pulang! Pulang! Ayo pulang! Pulang! Lepasin! Pulang! Jangan! Jangan! Pulang! Pulang! Tolong, Pak! Eling, Wid. Eling. Pak, jangan ikut campur urusan pribadi saya. Minggir, Pak. Iya. Minggir. Bapak minggir. Jangan. Bapak minggir. Ibu! Ada yang lepasin Ibu! Ada yang lepasin Ibu! Mbak, tolong Ibu! Mbak, ada yang ditujak! Mbak, tolongin Ibu! Mbak, ada yang... Ibu! Mbak, tolongin Ibu! Mbak, jangan ditujak! Dulu emang pernah mengancam membunuh? Iya, kalau sudah digini kan ntar bisa. Sering itu Pak? Sudah dua kali ini, dua kali tadi ini. Sering mengeluh dengan itu? Iya. Sering bertengkar gitu Pak? Iya, sering-sering kalau enggak kejadian apa-apa itu enggak beneran ini begini. Main tangan. Minggu malam 21 November 2010, tanpa Tuti tahu bakal menjadi malam yang kelabu. Diranjang kepada Tuti, Widi menyampaikan berahinya minta disongsong. Namun tak dinyana, sekonyong-konyong, Widi malah menemukan yang selama ini dicarinya, bukti istrinya Serong. Tuti, main yuk. Kamu kangen nggak? Apa? Kangen? Iya. Kangen digampar maksudnya? Oh. Jadi kamu ngeremin aku, hah?
Aku ke rumah kamu ya. Aku kangen. Ada suami kamu nggak ya? Ini apa? Hah? Ini apa? Laknat kamu. Jadi kau selama ini tidur di ranjangku ini? Hah? Iya. Aku patenin gue. Hah? Kemana kamu? Kemana? Mau kemana? Mati. Tuti, bangun. Tuti. Widi puas memuntahkan amarah sampai ia lelah di atas ranjang yang basah oleh tumpahan darah. Tuti. Paham kematian istrinya bisa menyeretnya masuk bui, Widi mengambil jalan yang dipikirnya tak terlacak polisi. Widi keji memutilasi istri. Kesembilan bagian tubuh sang istri dimutilasi, dikuliti, lalu disimpan rapi. Widi melakukannya dengan menumpulkan nurani meski tak urung menyeruak sedih hati. Dalam panci besar, Widi menyembunyikan bongkak kepala dan kaki kiri korban. Ia menabur bubuk kopi untuk menyambarkan aroma busuk mayat kemudian. Selain ke panci, ke dalam ember dan pipa paralon besar juga diletakkan potongan tubuh sang istri. Ember besar berisi bagian dada dan pinggul korban mutilasi, rapat diplester lakban, berharap ampuh membendung meruapnya bau bacin mayat korban. Widi tahu benar, bila tetangga mengendus bau, maka rencananya menyimpan kejahatan akan bubar. Oleh karena itu, Widi menjalankan siasat dengan jitu. Di rumah, Widi menyembunyikan tulang belulang korban saja, sedangkan daging dan sisanya dibuang ke Sungai Pabelan dekat rumahnya. Sudah lama pergi. Pergi kemana, Pak? Ina udah coba teleponin Ibu tapi nggak bisa. Ina yakin pasti Ibu ada di dalam kan, Pak? Ibu ini Ina, Bu. Ibu ini Ina, Bu. Buka, Bu. Hei, kenapa kamu teriak-teriak? Saya bilang ibu kamu tidak ada di dalam. Pasti pada bohong karena Ina nggak percaya. Ibu pasti ada di dalam kan, Ibu? Hei, pergi kamu. Enggak, Pak Dayat pasti bohong kan. Ibu tuh pasti ada di dalam kan. Ina nggak percaya sama Pak Dayat, Ibu. Ina pengen masuk enggak? Pergi, kamu nggak boleh masuk. Pergi, kamu tidur. Pergi. Tutik mendadak hilang. Para tetangga bersaksi Tuti tak pernah keluar rumah atau pulang. Lantas akankah Tuti segera ditemukan? Ataukah keberadaannya tetap menjadi misteri tak terpecahkan? Usai jeda, kisahnya lanjut lagi. Tetap di Rajapati. Buka pintunya, Bu. Ibu di mana sih, Bu? Ibu buka pintunya, Bu. Ini Ina, Bu. Ibu di mana? Ibu buka pintu, Ibu. Sudah, Tondo. Aduh, jangan nangis, Tondo. Sebentar lagi saya lagi panggil Pak Hadi. Pak Hadi pasti akan bawa kunci cadangannya ya. Bude, tapi Ina takut, Bude. Ibu udah 10 hari, Bude nggak ada. Ibu Si pemilik kontrakan Suhadi tergopoh datang diundang penasaran oleh apa sudah terjadi. kayak Ada menyembunyikan yang bisa sesuatu, saya bantu, Bude. Bu? Iya, ini loh. Pak
Hadi saya mau minta tolong bukain rumah kontrakannya Ibu Tuti. Ini Ina, dia sangat mengkhawatirkan keselamatan ibunya. Ibunya sudah menghilang, bahkan sudah 10 hari dia nggak ada. Suadi tak sedikit pun menaruh curiga pada Widi, yang ia tahu selama ini jarang terlihat saat pagi hari. Bekerja sebagai sopir bus malam, Widi biasa pulang keesokan hari. Sabar ya Tondo ya. Aduh Bu, gimana Bu? Kuncinya udah diganti. Dobrak aja deh. Tapi maaf sebelumnya Bu, saya nggak berani Bu dobrak Bu kalau nggak ada saksinya Bu. Kalau nggak ada apa-apa. Udah nggak apa-apa, saya aja yang Bener jadi ya Bu saksi. ya? Iya. Ya Pak, tolong didobrak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ayo Bu, busuk gini sih ini Bu. mau apa? Udah Bu, coba kita lihat ke belakang ya Bu. Pak, coba periksa Pak. Bude. Bu, itu ada panci sama ember. Jangan-jangan. Ya coba, tolong periksa Pak. Ya bentar ya Bu. Mayat Bu! Astagfirullahaladzim, Ina, Pak, Ina. Ina, Pak, telepon polisi Pak. Cepat, lapor polisi Pak. Polisi dia Bu. Cepat. Ina, bangun Ina. Lo Pak. Gempar tragedi Rajapati, Tuti yang menghilang 10 hari ditemukan ternyata sudah mati. Mati tak wajar karena dimutilasi. Potongan bagian tubuhnya ditemukan tersimpan rapi, tersebar di dalam ember, pipa paralon, bahkan panci. Di dalam tuh ya gimana Pak? Keadaannya gimana Pak? Nah, ada itu baskom ember itu dilakban rapi sekali. Terus dalamnya isinya apa? Dalamnya masih di plastikan Plastik putih ya Pak? Iya. Isinya apa Di Pak? luarnya Isinya apa? belum masuk lah. Tahu nggak Pak itu? Lumayan, baunya lumayan. Saya mumet. Mas Anton, boleh diesel kakaknya kan berapa? Kok bapak nih? Bapak nih? Duka keluarga korban tak bisa tergambarkan. Nama Widi Widayat pun dilaporkan sebagai terduga pelaku pembunuhan. Hasil visum Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang, kondisi fisik jenazah sudah dibersihkan berupa tulang belulang. Ada sejumlah bagian tubuhnya masih hilang. Di dalam apa aja itu? Berapa bagian? Ada 4 plastik, Terus? 2 plastik di ember hitam, 2 plastiknya lagi di panci. Kemudian 2 plastik yang di panci itu ditemukan kaki kiri sama kepala. Badannya nggak ada itu kan? Badannya yang di ember hitam. Yang nggak ada apa dong? Yang belum diketemu? Iya, dada sama pinggul. Yang udah komplit itu? Enggak, yang tangan kanan kiri enggak ada, sama pahanya enggak ada, sama tangan kaki kanan enggak. Rabu dini hari 1 Desember 2010, Widi Widayat ditangkap di pertigaan Gandulan, Pemalang, Jawa Tengah. Widi dalam bus Ramayana di perjalanan menuju Jakarta. Widi Widayat tak memberi perlawanan. Polisi memboyongnya kembali ke Magelang untuk penyelidikan. Setumpuk alat bukti dikumpulkan, penyidik menetapkan Widi sebagai tersangka tunggal pembunuhan. Apalagi Widi mengakui perbuatannya serta kooperatif selama penyelidikan.
kok bisa mengarah ke pelaku ini seperti apa? Ya itu karena tadi bahwa anaknya kan udah tanya sama yang bersangkutan mau ketemu ibunya, anak tirinya ini, tapi bilang nggak boleh, tapi karena di sananya curiga, bongkar ternyata di dalam rumah ada korban. Untuk 3 hari yang lalu itu kan tetangganya lihat kalau dia sementara cekcok, dan setelah itu tidak pernah melihat bahwa istrinya itu keluar dari rumah. Dan untuk potongan tubuhnya semua sudah ditemukan? Yang itu sudah temukan, tapi yang dibuang ke Sungai Bogor dagingnya Sungai Papilan belum ketemu. Hukuman dan untuk hukuman sendiri dan kita nanti kalau misalkan bisa masuk ke 340 berarti bisa sumur hidup. Awalnya seperti apa sih Pak? Wah, istri saya kalau selingkuh, kalau di hotel satu dia mati. Tapi karena itu selingkuhnya di tempat saya tidur, saya langsung emosi. Sudah direncanakan atau enggak? Enggak siapa. Kenapa bisa dipotong Pak? Alasannya gimana? Saya bingung. Terus? Terus mau kita bawa kemana? Saya bingung. Pisau ya Pak, leng udah loteng pripun Pak? Yo biasa. Cuma ada cici. Ora siji, ora wedi, ora apa. Ya gimana ya, sambil nangis lah. Mas, dipegangnya aja Mas, dipegangnya aja itu. Korban di kamar sambil tidur karena korban di kamar. Awakmu sebelah ndi? Ini balik ini. Nah. Sekali baik. Tabah hidung korban sudah tidak bernapas. Ya, santai. Komandone Pak Agus. Tahan. Ya. Ya, ini kamar mandi ya, Mas. Ini sempit, Mas. Nggak muat kamar mandi. Ember. Ember. Tidur. Ember. Tersangka mengangkat ember yang berisi tubuh dan Leren. gitu.